Shalom, selamat malam, selamat datang kepada pertemuan Tuhan dan juga para simpatisan yang telah hadir pada malam ini, pada malam yang kelima dalam KKR Penuaian dengan judul pembahasan kita dalam penyembahan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita memohon kuasa Tuhan menempati hati dan pikiran kita masing-masing. Sebagai lagu buka, kita diundang untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Silas. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di saat kami umat-umat Tuhan, para undangan, para simpatisan, seluruh umat Tuhan yang hadir malam ini, kami datang menaikkan puji syukur untuk kebaikan kasih setia Tuhan yang boleh menjadi bagian kami. Sejak pagi kami beraktivitas, kami meluangkan waktu malam hari ini
oleh sebab kerinduan kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami memuji Engkau karena berkat kesehatan kekuatan Tuhan di setiap kami yang hadir malam hari ini. Kami berdoa juga yang masih di dalam perjalanan, para undangan, sahabat-sahabat rohani, Tuhan tidakkan mereka di tempat ini. Dengan demikian mereka juga akan dikuatkan dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk acara malam hari ini. Kami berdoa untuk panitia yang sudah mempersiapkan acara KKR sampai dengan hari yang kelima ini. Kiranya kesehatan Tuhan terus berikan bagi semua panitia sehingga pada akhirnya KKR ini terus berjalan dengan tidak kurang apa-apa. Kami berdoa bagi semua yang mengambil bahagian di malam hari ini. Pendeta, keluarga pendeta Hugo Wamro yang sedia untuk memberikan motivasi di dalam acara keluarga mendatangkan malam hari ini. Tuhan memberikan kuasa, hikmat surga sehingga kebenaran dalam acara ini boleh menjadi bagian kami semua. Kami berdoa khususnya bagi Bapak Bagiasa yang sedia akan memberitakan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tuhan merapi dengan kuasa surga, mampukan dia untuk menyampaikan firman kebenaran ini sehingga kami semua yang hadir boleh menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran, dan kami terus mengikut Tuhan, memilih Tuhan, dan memilih kebenaran yang kami dapati dari malam ke malam. Menyertai acara ini dari permulaan sampai akhirnya, biar jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Mose. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan mengikuti seminar rumah tangga yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Hugo Wamro. Pendeta Hugo Wamro adalah Ketua Sinode Gereja Masih Ahad ke-7 Daerah Misi Papua Barat. Kepada para pendeta Wamro, dipersilakan. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah berada di hari Kamis ini. Tuhan sudah menjaga kita semua dengan baik. Perlindungan Tuhan menjadi bagian umat-umat Tuhan dan tamu yang sudah hadir dari malam ke malam hingga pada malam hari ini. Kami keluarga akan membawakan seminar keluarga. Pendeta mengambil judul bagaimana cara untuk menyenangkan wanita. Selamat malam. Malam ini kami ambil judul bagaimana cara untuk menyenangkan wanita. Kita sudah berada di malam yang kelima. Tentunya kita sangat bersyukur, berterima kasih karena kita bisa dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan malam ini bagaimana cara untuk menyenangkan wanita. Nah, ini bapak-bapak harus perlu tahu. Sudah berapa banyak bapak-bapak yang menyenangkan hati daripada istri? Sebelah sini. Bapak-bapak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah sini 8. Di sini 2, 4, 5, 6, 7, 8.
Ini biasa anak kecil kalau orang main kelereng, orang bilang bado, artinya sama. Berapa banyak bapak-bapak yang sudah menyenangkan hati mama-mama sebelah sini? Ada? Mungkin kita harus tanya ke bapak-bapak, tapi orang malu. Mau tanya saja mama-mama. Mama-mama, sudah berapa banyak bapak-bapak yang menyenangkan hati daripada mama-mama? Banyak. Ada? Ada? Belum ada yang angkat tangan berarti orang belum. Oh, belum ada. Banyak. Ya. Kalau sebelah sini, jujur saja. Karena di sini ada 14 cara untuk kita kan buat supaya bisa senangkan hati daripada istri. Di sini Kayaknya semua masih takut-takut mau angkat tangan. pernah saya buat hatimu menyenangkan? Ya, kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Ini terjelas. Oke, yang pertama, kejutkan dia dengan bunga. Say with flower. Katakan dengan bunga. Buat kejutan yang menarik perhatian saat dia lagi santai. Seperti apa ya santai? Duduk dulu kan? Tiba-tiba bapak-bapak datang dengan bunga. Bunga baru boleh. Bunga baru. Lalu di sini dikatakan beri dia bunga walaupun itu bunga kertas. Bagaimana ibu suka bunga kertas? Tidak. Bunga merah-merah boleh. Bunga apa? Bunga merah-merah. Yang ada angka 1000 gitu. Dia bilang kasih bunga yang ada merah-merahnya itu. Contoh bunga mawar. Di sini bunga mawar ada? Ya? Ada. Kalaupun belum pernah buat, besok buat. Waktu mama-mama duduk bawa bunga mawar, kasih kaget dia dengan bunga ini mama bunga. Lalu yang berikut, bunga apa ini? Gercin. Ini bunga yang lagi katanya waktu lalu itu mahal. Gelombang cinta. Nah ini pernah dengar tuh? Pernah dengar gelombang cinta? Mungkin bunga ini dia punya nadanya itu naik turun kan? Lalu ucapkan kata-kata seperti pernah ada yang nonton TikTok, lalu ada laki-laki yang kasih bunga, ada yang dalam bentuk dia jongkok lalu kasih, ada yang dia sementara peluk lalu temannya kasih bunga, setelah mereka lepas pelukan dia kasih bunga. Perempuan itu kaget, kok bisa ada bunga? Itu kejutan yang dibuat. Saya pernah pendeta buat seperti itu. Jadi kalau saya pas dibuat begitu, saya bilang, ini ada apa ini? Lama-lama sudah lama sekali baru kasih bunga. Jadi untuk kasih perhatian pendeta kasih, dia tidak tahu ambil bunga dari mana. Tiba-tiba dia datang, dia kasih bunga. Jadi saya bilang, ini ada angin apa? Kasih bunga untuk saya. Jadi kalau dikasih bunga, ibu-ibu bilang saja terima kasih. Jangan seperti saya, ini angin ibu kamu kok bawa datang bunga kemana nih? Seperti itu. Ya itu kejutan toh. Pendeta ingin membuat sesuatu yang menyenangkan hati, tetapi saya dengan pemikiran yang lain. Tetapi itu tidak boleh. Harusnya kita bilang terima kasih buat pasangan kita seperti itu. Yang penting jangan bunga apa itu bilang yang kuning-kuning itu. Nah, jangan kasih itu sama mai tua. Itu orang emosi luar biasa. Oh iya, ada satu kejutan juga pendeta sering buat. Kalau dia mau berangkat pergi, dia bersihkan tempat tidur. Tempat tidur itu sudah dibersihkan, lalu dia ada tulis sesuatu di kertas untuk saya. Ditinggalkanlah di atas tempat tidur. Jadi waktu mau naik ke tempat tidur, saya lihat ada kertas yang ditulis. Ternyata ada pesan yang ditinggalkan untuk saya. Terima kasih. Yang kedua, jangan tergoda untuk memecahkan masalahnya.
Kalau pacar atau istri kamu punya masalah, jangan kamu sok pintar dapat memecahkan masalah tersebut. Jadilah pendengar setia. Jadi kalau istri punya masalah, dia cerita, kita dengar saja. Jangan kita sok pintar, oh kau punya masalah ini seperti ini, seperti ini. Sepertinya kita bisa mau selesaikan masalahnya, padahal dia baru cerita sedikit saja. Tapi kita bikin seperti kita sudah tahu dia punya persoalan. Jangan. Biarkan dia cerita semua isi hatinya, kita menjadi pendengar yang baik. Kalau dia sudah selesaikan ceritanya, baru kita berikan masukan. Kalau kita berikan masukan, pasti dia akan dengar. Begitu ya. Yang ketiga, kalau waktu kita singkat, kalau bapak-bapak pulang terlambat, harus kasih tahu mama di rumah. Sekarang dunia ini sudah canggih. Jadi mama-mama kalau di rumah, dia bukan cuma pikir anak-anak saja. Kalau suami pergi, pasti dia akan memikirkan ini suami kemana. Jadi kalau misalnya pulang terlambat, komunikasi itu sangat penting di dalam keluarga. Dunia sekarang sudah ada HP. Kalau dulu kita pulang, bapak-bapak pulang terlambat itu tidak terlalu dipertanyakan. Tapi kalau sekarang ada HP, bisa telepon. Ma, saya pulang terlambat karena ada rapat di kantor. Ma, kita ada mau kesini, mau melawat kesini. Jadi kita tidak bisa pulang cepat. Jadi semua itu harus dikomunikasikan. Kalau tidak dikomunikasikan, nanti mama-mama berpikir begini, ini orang ini gimana? Ini lama sekali ini berbalik. Ini saya sudah tunggu dia dari tadi ini belum datang. Mama-mama seperti itu. Perlu bantuan. Kadang-kadang mama-mama perlu bantuan bapak-bapak di rumah. Bapak-bapak perlu ada di rumah. Tidak tahu ada jalan kemana. Jadi kalau misalnya pulang terlambat, harus informasikan buat yang ada di rumah. Kadang-kadang pendeta orang kalau di sini saya belum lihat kalau komite itu sampai jam 12 atau jam 1 baru pulang. Dulu di Papua itu bisa pulang jam 1 jam 2. Mereka kalau komite malam jam 1 jam 2 malam. Jadi kalau pendeta tidak informasikan ke saya tidak pulang, kenapa pulang terlambat, itu saya akan bel, saya akan tanya. Tapi kalau saya bel juga, pendeta tidak angkat-angkat, ini saya sudah berpikir lagi. Jadi kalau di bel harus diangkat. Kalau memang rapat, mereka rapat tidak bisa angkat, tetap dia harus mereka ke saya, harus mereka kasih tahu mama, tetap ada masih rapat seperti itu. Ini tinggal 2 agenda, ini tinggal 3 agenda, seperti itu dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu, nanti waktu pulang, mama tanya, kok dari mana saya sampai begitu baru pulang? Seperti itu. Jadi kalau itu semua harus dikomunikasikan. Kalau tidak dikomunikasikan, maka terjadi perang dunia. jadi hal yang seringkali membuat kita jadi bosan adalah tunggu. Kalau saya janji kepada Bapak Kayoi 5 menit saya datang, lalu kalau 5 menit itu dia tunggu saya tidak datang, maka ini pasti membuat dia bosan. Pendeta ini janji 5 menit baru kenapa sampai? Kalau boleh itu time is money, waktu adalah uang. Coba kalau kita bilang begini, saudara Kayoi bilang sama saya, pendeta nanti ke rumah ambil uang di saya. Oh itu tidak tunggu lama-lama. Saya tetap akan pergi. Walaupun dia bilang 5 menit, 2 menit saya sudah tiba di rumah. Karena waktu adalah uang. Justru itu kalau kita mau buat janji ke orang, buat itu seperti kita lihat untuk uang. Dan jangan pernah kita buat waktu itu dengan orang lain, janji dengan orang lain itu terlambat. Harus kita tepati waktu. Jangan memindahkan saluran televisi kalau dia sedang menonton bersama dia. Ini kalau lagi nonton mama-mama, saya tidak tahu ya. Kalau saya kurang suka nonton ibu-ibu.
lebih suka mengerjakan sesuatu di rumah daripada saya duduk nonton televisi. Kalau yang saya lihat, kasih pindah saluran televisi, mungkin ada saluran televisi yang ibu-ibu suka, bapak-bapak harus lihat. Kalau ibu lagi duduk nonton seperti itu, mungkin mereka sudah kerja begitu banyak di rumah sampai orang duduk nonton sebentar. Kalau sudah lihat dia serius, jangan dikasih pindah, karena itu akan terjadi perang dunia juga soal nonton televisi ini. Jadi cara untuk menyenangkan ya, Tapi saya mau tanya, kasih tinggal saja itu. Ibu-ibu, biasa ibu suka nonton film apa? India atau Korea? Korea ya. Korea. Kalau sekarang nonton film Korea, bapak-bapak jangan pernah pindah itu dia punya saluran. Apalagi kalau saluran itu filmnya romantis. Kadang-kadang ini film ini mereka buat sampai tiba-tiba ibu-ibu duduk lalu air mata keluar. Tidak tahu mereka sedih apa sampai menangis. Apalagi kalau mereka sudah nonton seperti ini, jangan rubah siaran. Sekali lagi jangan rubah siaran. Sebab kalau kita rubah siaran, romantis itu akan berubah. Jadi apa? Jadi berang. Oh, itu bisa bertengkar. Gara-gara film, bapak dengan itu bertengkar. Jadi biarkanlah mereka nonton film sinetron itu, film Korea. Tapi yang saya pikir adalah kenapa mereka waktu nonton tidak pernah cerita sama suami. Pak, tadi filmnya begini. Tidak pernah. Atau ada yang cerita sama suami. Itu kalau suami juga suka nonton. Iya. Kalau suami suka nonton bisa apa? Bisa sharing. Oh itu nih begini. Pasti ceritanya mereka dua bisa apa? Bisa saling berkomunikasi di situ untuk satu dengan yang lain tentang cerita dari film itu. Tapi itu tidak terlalu ini ya. Film-film itu hanya untuk membuat kita terbawa dengan skenario yang manusia buat. Tapi buat saya, setelah saya bertambah umur, saya rasa bahwa untuk nonton televisi itu buang-buang waktu yang mending berdoa dan baca Alkitab untuk kita menjadi kehidupan. Yang kelima, itu bersama walau singkat tapi romantis. Bapak-bapak, bawa mama-mama sekalian berdua ke pantai sendiri, bawa snack di situ, duduk makan, bercerita, selesai pulang. Saya mau tanya dulu bapak-bapak, mana yang paling enak kalau kita libur? Pergi ke pantai, ke gunung atau ke mall? Jujur saja. Ke mall paling enak itu. Kalau ke Tapi itu bapak dia punya uang harus banyak. Jadi kalau ke mall bapak siap-siap uang. Supaya mama kalau pergi mama tidak stres lihat barang-barang yang ada di situ. Kalau pergi ke mall, bapak-bapak yang serangan jantung. Karena mau bikin istri romantis, yang ini bapak di belakang. Sudah itu. Karena ini bisa-bisa pas atau tidak ini masalahnya. Jadi kadang-kadang ya, tapi sudah harus bicara ke istri. Nanti kita mau pergi ke mall, tapi lihat ya, bikin catatan. Saya mau pergi beli beda, beli parfum, beli ini, beli souvenir, selesai. Tapi kadang-kadang pergi di mall, biasanya ibu bikin apa? Oh, di catatan itu sudah ada, tapi di luar catatan itu lebih banyak. Betul tidak? Betul. Karena tangan ini sepertinya macam kena stroke begitu di barang-barang. Tapi itulah, kita kalau membuat supaya romantis, berangkat tidur pada saat yang sama. Bila waktunya tidur kamu, jangan lupa ingatkan dia, mari kita tidur. Ternyata istri bilang sama bapak, misalnya sudah jam 8 atau jam 9, bapak mari kita tidur.
Saya rasa waktu pertama kali kita nikah mungkin ya. Waktu kita nikah itu istri atau suami bilang mari kita tidur, sama-sama tidur. Oh, waktu awal-awal belum suruh tidur juga sudah naik tempat tidur. Terus suruh lagi. Tapi kalau sekarang tidur. Sekarang bagaimana? Kalau istri bilang, Pak, mari kita tidur. Apa bilang apa? Kau tidur sendiri dulu. Tidur duluan. Iya toh. Bapak tuh takut kalau masuk duluan. Karena takut nanti mama bilang, urut ini kak, urut itu. Jadi bapak dia takut masuk duluan. Dia tunggu mama tidur dulu baru dia masuk. Aisyah punya ini. Jadi kalau suruh tidur, saya bilang tidur duluan. Iya. Jadi kalau dia tidur, lalu saya masuk di tempat tidur itu pelan-pelan baru tidur. Kalau tempat tidur goyang sedikit tinggal garuk belakang dulu. Jadi garuk cuma begini, 1, 2, selesai. Jadi kadang-kadang mama itu capek. Mama-mama itu capek di rumah, bapak-bapak sudah cuci pakaian, sudah menyapu, sudah urus anak semua. Ada bapak-bapak yang tidak bantu mama di rumah. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang tidak bisa cuci pakaian. Ada suami-suami yang bisa cuci pakaian. Ada suami-suami yang bisa ngepel. Ada suami-suami yang bisa cuci piring. Bahkan ada suami-suami juga yang bisa apa? Bisa masak. Nah kalau sudah malam, mama itu pasti dia akan tidur duluan. Karena apa? Dia kecapean dan dia mau orang yang ada sama-sama dengan dia itu harus sama-sama tidur. Supaya apa? Supaya bisa bantu untuk lulus-lulus dia punya belakang, urut dia sedikit, lalu dia tidur. Bapak-bapak itu cara untuk menyenangkan hati dari istri. Kalau bapak tidak bikin begitu, kasihan. Dia sudah capek seharian, tidak dikasih perhatian seperti itu, nanti perasaannya itu jadi bagaimana waktu tidur. Di tempat umum lebih perhatian, lebih ini dia punya maksudnya di tempat umum berikan perhatian lebih untuknya daripada orang lain. Tunjukkan pandangan mata kamu khusus ke dia, bukan pandangan ke orang lain yang seksi yang lewat. Jadi kalau di tempat umum perhatikan itu baik-baik. Yang karena sudut begini, ada yang seksi lewat, mata lihat sebelah seperti itu. Maksudnya mungkin yang seperti itu. Tapi itu laki-laki saja, perempuan juga begitu. Sama-sama, bukan lihat laki-laki ganteng lewat, mata begini. Perempuan cantik, body bagus lewat, lihat sama. Jadi sama-sama mata apa? Mata keranjang. Lanjut. Jadi kalau di tempat umum lihat mata saja, jangan lihat orang lain. Ini ada masih banyak sekali. Kita punya waktu cuma 5 menit. Oke, yang terakhir ada yang ini dari tadi Oke, saja. Puji penampilan barunya. Beri pujian pada saat dia seharian bekerja di rumah. Beri kesempatan pergi ke salon, pakai baju baru pemberian kamu. Jadi bapak-bapak sudah tahu bentuk body istri, berikan baju baru. Kasih istri, kadang-kadang istri pergi beli sendiri, coba sekali-sekali bapak-bapak yang belikan. Lalu kasih uang sekali-sekali, ini mama pakai ini uang pergi ke salon, seperti itu. Puji dia. Lalu ketika bertemu, Sabar dulu. ini waktu mas, Sabar dulu. Beri pujian saat dia seharian bekerja di rumah. Ya memang betul. Laki-laki harus berikan pujian karena dia kerja dari pagi sampai malam. Terus berikut, sabar dulu. Beri kesempatan pergi ke salon. Jadi kalau ada uang sedikit kasih dia pergi ke salon. Mungkin dia bikin itu rambut, alis mata dan lain-lain. Terus yang berikut, pakai baju baru pemberian akhir. Kalau lagi sudah kasih baju baru, pakai. Jangan dari pagi daster, siang daster,
Kalau ada baju yang biasa suami pakai, baru puji dia. Ketika bertemu, peluklah dia sebelum melakukan hal yang lain. Jangan lupa peluk dia saat tiap kali bertemu. Jadi waktu bertemu di ruangan tamu, peluk dia. Di kamar, peluk dia. Di dapur, peluk dia. Tapi kadang-kadang kita laki-laki mau peluk orang macam malas begitu. Jadi itu kita harus serahkan. Karena bapak-bapak kalau peluk itu orang senang sekali. Karena orang bilang begini, satu kali peluk jantung itu sehat, 2 kali peluk jantung kuat. Supaya hidup lama, kasih dia peluk-peluk terus saja. Begitu ya. Yang berikut, Yang terakhir, tawarkan bantuan kalau dia capek. itu yang tadi sudah disampaikan. Jadi kalau misalnya istri cuci pakaian yang tipis-tipis, bapak-bapak yang tebal-tebal, mungkin celana panjang, celana levi's, itu yang bapak cuci. Atau kan mungkin yang lain, bapak cuci pakaian, bapak masak, atau gantian seperti itu. Bisa juga cuci sama-sama. Pakaian dicuci, di-spool sama-sama, lalu nanti satu kasih kering, satu jemur. Jadi itu kerjasama di dalam rumah, dan itu tidak membuat istri sangat kelelahan. Waktu dulu itu belum ada mesin cuci. Jadi cuci-cuci selesai, kalau mau putar itu susah. Apalagi kalau selimut susah. Biasanya bapak pegang di ujung, bapak di ujung baru putar. Putar sampai air sudah keluar, bapak kebas dia lagi baru jemur. Sekarang ini mesin cuci sudah banyak. Tapi mungkin diharapkan bahwa mari kita selalu membantu, meringankan pekerjaan yang ada di rumah. Kita membantu istri, semua kegiatan dalam rumah tangga pasti akan berjalan dengan baik. Tuhan berkati kita semua, kiranya dalam rumah tangga kita, Tuhan ciptakan kita berpasang-pasangan, bukan berarti kita saling menindas satu dengan yang lain, tetapi kita di dalam rumah tangga kita saling menolong satu dengan yang lain, menyenangkan hati satu dengan yang lain, sehingga walaupun kadang-kadang Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri kalau di dalam rumah tangga juga sering terjadi pertengkaran, tetapi itu adalah proses untuk saling mengetahui satu dengan yang lain, memperbaiki satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saling menyenangkanlah satu dengan yang lain di dalam rumah tangga kita. Tuhan berkati. Terima kasih kepada keluarga Pendeta Wambra yang telah memberikan 4 tips buat kita pada malam hari ini, terus juga pada keluarga-keluarga yang hadir pada malam hari ini. Berikut ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh perkumpulan Maria Pantai.
Terima kasih untuk lagu pujian yang telah dibawakan. Saat ini kita masuk dalam penyembahan mulai persembahan, dan bacaan persembahan dibawakan oleh Ibu Manuhutu. Selamat malam hadirin yang telah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita membaca ayat persembahan, kami mengundang para diakonis untuk hadir ke depan. Bacaan persembahan pada malam hari ini terdapat dalam Matius 6 ayat 1 sampai 4. Ingatlah tentang hal memberi sedekah. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan atas segala berkat, penjagaan, perlindungan Tuhan bagi kami. Saudara-saudara kami yang telah hadir pada malam hari ini, Tuhan telah hantarkan di dalam rumah-Mu yang suci ini. Sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya malaikat-Mu yang suci hadir dan sertai mereka dalam mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan. Biarkanlah persembahan ini menjadi berkat-berkat dalam pelayanan-Mu di atas dunia ini. Kami serahkan seluruh hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan sertailah acara kami dari awal hingga akhirnya. Karena kami mohon semuanya ini hanya di dalam nama-Mu, anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Persembahan akan dijalankan diiringi oleh Sinus. Yesus milikku,
Ibu saudara sekalian, saat ini kita akan masuk dalam ruang persahabatan yang akan dibawakan oleh Saudari Mita Samsung. Shalom. Selamat malam. Pada malam hari ini kami dari panitia rindu bersahabat dengan sahabat-sahabat rohani yang boleh bergabung pada malam hari ini dengan kami. Untuk itu, kami dari panitia mengundang sahabat-sahabat untuk maju ke depan. Bagi sahabat-sahabat yang memiliki kartu sahabat yang di belakangnya ada tanda tangan panitia, kami berharap para aset boleh membantu agar sahabat-sahabat boleh tampil ke depan. Dan untuk sahabat-sahabat yang tidak memiliki tanda tangan di belakang, mungkin lain waktu kami panitia akan menyediakan lagi. Jadi pada malam hari ini khususnya untuk tamu-tamu yang memiliki tanda tangan di belakang kartu sahabat. Kami mengundang dengan kasih hamba Tuhan Pendeta Hugo Wamrau dan Mem boleh membagikan kenang-kenangan bagi para sahabat-sahabat yang boleh bergabung pada malam hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu bagi para panitia boleh membantu agar pembagian hadiah boleh lebih cepat. Mungkin Bapak Hewo Mase juga boleh membantu, Bapak Kayoi. Baik, bagi para sahabat boleh duduk kembali. Kami dari panitia masih mengundang sahabat-sahabat rohani untuk datang pada malam yang terakhir di besok malam, dan kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak untuk tamu-tamu yang sahabat-sahabat yang boleh bergabung pada malam hari ini. Terima kasih kepada saudara kita sama-sama. Dalam ruang informasi kita pada malam hari ini, bagi sahabat-sahabat rohani yang memegang kartu hadir selesai ibadah, sahabat-sahabat rohani boleh kembalikan di meja penerima tamu di depan pintu gereja. Dan jika ada pertanyaan setelah mendengarkan firman Tuhan, jika ada pertanyaan yang kurang mengerti, boleh sahabat-sahabat rohani boleh menulis di belakang kartu hadir. Bagi sahabat-sahabat rohani yang ingin datang ke KPR pada besok malam,
panitia masih menyiapkan transportasi, nanti boleh menghubungi panitia. Bagi anak-anak selama KKR berlangsung, acara anak-anak ada di belakang gedung ini, ada sekolah, di ruang kelas 3 ada acara anak-anak. Besok malam kita masih tetap melanjutkan ibadah kita di tempat ini. Besok malam kita akan membahas tentang melalui hidup baru, dan kami masih tetap mengundang sahabat-sahabat rohani yang hadir pada malam hari ini boleh datang pada besok malam. Malam ini pembicara kita, saya akan memperkenalkan pembicara kita. Pembicara kita pada malam hari ini nama Bapak Hendra Bagiasa, menikah dengan Ibu Diana Tamboto, memiliki 3 orang anak yang bernama Luis Bagiasa, Megi Bagiasa, Livi Bagiasa. Jabatan di gereja sebagai koordinator perkumpulan Barat Pantai. Kepada Bapak dan Ibu Bagiasa kami undang untuk tampil ke depan, dan penyematan kembang kami undang Ibu Karen Wambral untuk menguatkan kembang. Baik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita diundang semua berdiri dan kita akan menyanyikan lagu tema yang dipimpin oleh Singers. Thank
di surga, malam hari ini di malam yang kelima, kami bersyukur kepadamu, kami boleh melanjutkan dengan penuh sukacita. Curahan Roh Kudus dapat hadir kepada masing-masing kami. Dan biarlah hamba yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini boleh diberikan kuasa untuk menyampaikan pengabaran di malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Shalom. Selamat malam. Berapa yang bersukacita di malam hari ini? Silakan senyum. Silakan senyum. Sekarang saya mau tanya kepada saudara-saudara, berapa yang hadir dari malam pertama sampai malam kelima? Silakan angkat tangan. Para sahabat rohani, ini saya punya saudara-saudara dari Meriat Pantai ini. Coba angkat tangan berapa banyak yang hadir dari malam pertama sampai malam hari ini? Oke, terima kasih. Saya kenal itu dua orang itu, Opung dan Oke, terima kasih. Malam hari ini kita akan mempelajari suatu tema yang menarik tentang penyembahan. Dan di malam hari ini, di malam yang kelima, kita akan mempelajari satu hari yang hampir dilupakan. Saudara, kalau ada hari yang hampir dilupakan, kalau saudara-saudara hidup di dunia ini, kira-kira saudara merayakan setiap tahun itu apa? Hari apa? Ulang tahun. Bisa juga ulang tahun, hari pernikahan. Bisa jadi juga hari bisa jadian atau pacaran, itu bisa jadi. Tapi malam hari ini kita akan mempelajari satu hari yang hampir dilupakan. Mari kita lihat. Masih tetap dengan tema yang sama. Setia kepada perintahnya dalam penyembahan. Mari kita lihat penyembahan dalam hal apa. Hari yang penting yang dilupakan. Kita lanjut. Ketika Yesus kecil, dia dilahirkan di Bethlehem. Masa kecilnya dia habiskan di Nazaret. Mari kita buka di dalam Lukas 4 ayat 16. Ada nanti yang membacakan. Saya sengaja tidak mau tulis di sini agar supaya saudara bisa baca. Kalau saudara punya Alkitab, silakan saudara baca. Lukas 4 ayat 16. Ada yang sudah apa? Oh, silakan baca. Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Dia datang ke Nazaret tempat dia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus dibesarkan di Nazaret. Dia waktu itu masih kecil, masih remaja, dan setiap hari Sabat dia punya kebiasaan apa? Dia masuk ke tempat ibadah dan dia membaca Alkitab. Nah, sekarang saudara, hari apakah itu? Ini ada tulisan bahasa Inggris di sini. Saya mau terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, supaya kita mengerti. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ke-7. Mari kita lihat. Ini dia punya bahasa asli, bahasa Ibrani. Saudara bisa lihat ini, translation-nya itu. Saudara boleh baca. Dan saya fokus kepada nomor 7 ini, Yom Sabat. Kalau saudara lihat dari atas itu, Yom Rishon, hari Minggu. Yom Senin, hari Selasa. Senin, mirip-mirip dia punya kata ya. Yom Sirsi, hari Selasa.
Misi, ini agak susah. Yom Sisi, Yom Sabat. Ini dia punya bahasa asli, bahasa Ibrani. Kita lanjut. Nah, di saat kematian Yesus di kayu salib, Jumat hari persiapan atau Jumat Agung, Yesus dikuburkan Sabtu, hari Sabat, Sabat yang suci, dan Yesus dibangkitkan hari pertama, hari Minggu atau hari Paskah, Minggu Palma. Saudara boleh lihat di dalam Lukas 16 ayat 1 dan 2. Saya tidak mau baca di ayat, saudara silakan saudara baca. Itu adalah melambangkan Yesus mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Kenapa? Kenapa? Itu yang akan kita pelajari di malam hari ini. Di malam pertama kita sudah pelajari tentang firman Tuhan. Di malam kedua penetapan firman Tuhan. Di malam ketiga kita juga sudah mempelajari tentang apa? Spiritisme. Orang yang mati apakah bisa berbicara dengan orang yang masih hidup? Dan tadi malam kita telah mempelajari tentang gaya hidup lewat makanan yang haram dan yang halal. Di malam hari ini kita akan mempelajari tentang satu tema, yaitu hari Sabat. Sekarang pertanyaan, siapakah yang menciptakan hari Sabat? Mari kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan berkata, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, itu berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi siapa yang buat hari Sabat, saudara? Allah sendiri, bukan manusia yang buat hari Sabat. Kita lanjut. Apa kata firman Tuhan tentang menjaga kekudusan hari Sabat? Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Kalau saudara punya Alkitab, silakan saudara baca. Jangan sampai ada salah kalimat yang ditampilkan di sini. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara punya kekasih, di saat Allah menciptakan seisi dunia ini, termasuk kita umat manusia yang serupa mirip dengan Allah, di hari ke-7 dia apa? Dia berhenti dan menguduskan hari itu. Saudara punya kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umat-umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Apa tujuan pertama Sabat sehingga Allah menciptakan Sabat itu? Mari kita lihat. 6 hari Allah bekerja, dia berhenti pada hari yang ke-7. Itu adalah peringatan akan penciptaan. Allah buat hari Sabat itu agar supaya manusia mengingat akan Allah sebagai pencipta kali semesta alam. Saudara ingat, kita manusia diberikan hikmat. Allah membuat manusia mirip dengan Allah sendiri. Dan saudara tahu, hari Sabat ini dilembagakan
sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Mari kita lihat. Bukankah 10 hukum Allah sudah tidak berlaku lagi? Mari kita lihat. Saudara lihat ini. Kalau secara matematika ini sama, betul atau tidak? 10 kurang 1 sama dengan 0. Betul? Sebenarnya 10 kurang 1 sama dengan berapa? 9. Tetapi dalam Alkitab 10 perintah Allah kalau satu dilanggar sama dengan apa? Ketika saudara dan saya tidak membunuh, ketika saya dan saudara tidak berzina, kita tidak mengingini, kita tidak menyebut nama Allah dengan secara cuma-cuma. Tetapi di saat kita melanggar, tidak memuluskan hari Sabat, maka rumus ini akan jadi dalam kehidupan kita. 10 kurang 1 sama dengan 0 atau kosong. Saudara yang berkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menciptakan hari Sabat untuk kita menyucikan hari Sabat itu, karena Allah terlebih dahulu telah memberikan contoh. Di saat dia melihat segala sesuatu yang dia ciptakan itu baik, maka Allah berhenti dan menguruskan hari Sabat. Jadi pertanyaan tadi, apakah 10 hukum sudah tidak ada lagi? Jawabannya ini, 10 hukum Allah tidak berubah selamanya, tetap berlaku selama-lamanya. Malam kedua kita sudah mempelajari tentang penetapan akan firman Tuhan. Di situ juga timbul tentang 10 hukum yang Allah berikan pertama kali kepada umat-umat Tuhan, bangsa Israel lewat hambanya Musa, dan diberikan kepada bangsa Israel. Kita lanjut. Sekarang pertanyaan, apakah para rasul tetap menjaga kerusakan Sabat? Saya ingin mendengarkan ada yang akan membacakan ayat ini. Kisah Para Rasul 17 ayat 2. Kisah Para Rasul 17 ayat 2. Kisah Para Rasul 17 ayat 2. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Oke, terima kasih. Lanjut. Kisah 13 ayat 13 sampai 14. Silakan. Baca pelan-pelan ya, jangan tergesa-gesa. Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai 14. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Oke, kita ambil contoh di Kisah 13 ayat 13 sampai 14. Perjalanan tentang Paulus dan sahabat-sahabatnya. Ketika mereka meninggalkan Yohanes, cerita sebelumnya mereka sudah lama bertemu dengan umat Tuhan. Tetapi pada hari Sabat apa yang mereka lakukan? Mereka pergi mencari tempat ibadah, dan Rasul Paulus mereka beribadah pada hari Sabat. Saudara boleh simpan ayat-ayat ini. Ini membuktikan bahwa rasul-rasul yang menjadi ilham Allah, mereka tetap menguduskan hari Sabat. Ini contoh adalah Rasul Paulus. Para rasul tetap menjaga kedudukan hari Sabat setelah Yesus naik ke surga. Saudara yang kekasih, hari Sabat tetap mereka kuduskan walaupun Yesus sudah naik ke surga. Kita lanjut. Apakah Sabat hanya untuk orang Yahudi? Yesaya 56 ayat 2, 6 dan 7. Silakan baca. Siap-siap Kisah Para Rasul 3, 13 ayat 4, 42 dan 44. Yesaya 56 ayat 2, 6 dan 7. Berbahagialah orang yang melakukannya,
dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada janjiku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, yang akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah. Baik, terima kasih. Kisah Para Rasul 13 ayat 42 dan 44. Kisah Para Rasul 13 ayat 42 dan 44. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Oke, terakhir Kisah Para Rasul 18 ayat 4. Itu dia punya kunci di situ. Kisah Para Rasul 18 ayat 4. Saudara-saudara yang punya Alkitab bisa baca. Kisah Para Rasul 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi, apakah hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi? Jawabannya apa? Tidak. Paulus menekankan di situ, bukan cuma orang Yahudi, tetapi siapa saja berhak menguduskan hari Sabat. Ketika Rasul Paulus di dalam penjara, dia tetap menguatkan dia punya saudara-saudara lewat surat yang dia sampaikan. Yang utama di sini adalah kesetiaan di dalam pemeliharaan hari Sabat. Jawabannya adalah Sabat Tuhan alami. Tuhan yang pertama berhenti memberkati, menguduskan hari Sabat bukan hanya orang Yahudi, tetapi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi, banyak bukti mengatakan bahwa rasul-rasul ini ketika mereka melayani Tuhan, mengabarkan kabar Injil, mereka semua tetap menguruskan hari Sabat. Dan pemberitaan Injil ini mereka sampaikan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi bahkan kepada orang Ethiopia, orang-orang yang berada di Asia Kecil, dan sampai kabar itu kepada kita di malam hari ini. Saudaraku yang terkasih, sekarang kita akan melihat jika kita menguruskan hari Minggu untuk menghormati kebangkitan Yesus. Kita lihat Roma 6 ayat 3 sampai 6. Dikatakan di sini begini. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang memerintahkan demikian. Kebangkitan Yesus diperingati pada upacara baptisan, kematian, dikubur dan dibangkitkan. Sekarang mari kita lihat siapa yang mengubah hari Sabat. Siapa yang mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu? Saudara punya kasih, kalau saudara punya kuota, silakan saudara Google, search data-data sederhana yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita lihat orang-orang yang dipengaruhi iblis, yang lebih mengutamakan tradisi daripada perintah Tuhan. Mari kita lihat nubuatan Alkitab tentang perubahan hari Sabat ke hari Minggu yang menjadi kenyataan yang dibuktikan oleh sejarah. Mari kita lihat James Cardinal Gibbons di dalam buku Faith
of Our Father, halaman 89. Anda boleh membaca kita dari Kejadian sampai Wahyu dan tidak mendapatkan satupun ayat yang memerintahkan meneruskan hari Minggu. Kitab suci memerintahkan pemeliharaan terhadap hari Sabtu. James Cardinal Gibbons, saudara bisa ketik di punya buku ini, The Faith of Our Father. Baru saudara cari ada di punya buku itu di Google. Berikut, John Eddy, A Bible Encyclopedia halaman 561 mengatakan apa? Sabat, kata Yunani artinya apa? Pergantian. Minggu adalah nama yang diberikan oleh orang kafir untuk hari pertama dalam minggu. Oleh sebab itu adalah hari di mana mereka menyembah terhadap matahari. Apa dia sebutan itu? God of Sun, dewa matahari yang disebut setiap hari Minggu. Saudara boleh buka di buku ini, John Eddy, Bible Encyclopedia halaman 561. Kita lanjut. Bangsa-bangsa Mesir, bangsa Babel, dan banyak kebudayaan purba menyembah matahari. Sekarang, bagaimana penyembahan matahari memasuki gereja? Mari kita lihat. Di saat kerajaan Roma sementara jatuh terpecah-pecah, perlahan-lahan yang pertama orang Yahudi dianiaya. Kalau saudara belajar tentang nubuatan ini panjang, ini namanya zaman kegelapan. Yang kedua, para pemimpin Kristen ingin mereka dipindahkan dari orang Yahudi. Jadi pemimpin Kristen pada waktu di zaman Roma ini, mereka ingin dipindahkan dari orang Yahudi. Yang ketiga, ini Konstantin, dia itu adalah kaisar Roma, memberlakukan hukum hari Minggu untuk menjatuhkan kerajaannya. Mari kita lihat sebabnya apa. Konstantin, kaisar Roma, berusaha menjatuhkan kerajaannya pada hari Minggu dan hari matahari, yang dia hendaklah para penguasa dan orang-orang banyak yang tinggal di kota-kota beristirahat dan biarlah semua tempat kerja ditutup. Jadi saudaraku, Kaisar Konstantin dia merubah hari ini, hari Sabat, di mana orang menguruskan hari Sabat, orang-orang tidak bekerja pada waktu itu, orang Yahudi. Tetapi Kaisar Konstantin ini dia ingin membangun kembali punya kerajaan yang hampir hancur. Oleh sebab itu dia memerintahkan untuk apa? Merubah hari ini ke hari Minggu agar supaya umat orang Yahudi pada waktu itu mereka beribadah dan menguduskan hari ini. Bukan saya yang mengatakan ini, saudara. Ini adalah sejarah. Saudara boleh buka di buku Edict of Constantine, ada 321. Itu ada. Kita lanjut. Para pemimpin gereja menerima kompromi ini. Orang Kristen tidak akan jadi Yudais atau pemelihara Sabat, dihilangkan dan bermalas-malas pada hari Sabat asli. Tetapi harus bekerja di hari Minggu. Tetapi hari Tuhan terutama harus mereka hormati. Counseling of Laodikia, Canon 29. Ini adalah bukti sejarah. Kita lanjut. Perlahan-lahan sepanjang zaman ini, hari Minggu itu diterima sebagai pengganti akan hari Sabat yang ada di dalam Alkitab. Saudaraku yang kekasih, ini sejarah singkat yang saya sisihkan di dalam materi Sabat ini. Masih banyak lagi sejarah tentang perubahan hari Sabat ke hari Minggu, masih banyak. Tapi malam hari ini saya ingin membagikan secara gambar kepada saudara-saudara agar saudara-saudara mengerti kenapa hari Sabat itu dirubah. Sekarang, apa tujuan Tuhan menciptakan hari Sabat? Apa tujuan Allah di saat Dia melihat segala sesuatu yang diciptakan dan Dia menguduskan hari Sabat? Dia berhenti di hari ke-7 karena
Manusia setelah dosa dihapuskan, tujuannya adalah penghapusan atau hidup yang kekal. Satu, tujuan yang pertama dan kedua ini telah dilakukan. Sekarang ini tujuan pengudusan dan hidup yang kekal yang sementara kita jalani. Apakah saya dan saudara tetap setia di dalam pemilihan Kristus atau tidak? Apakah saya dan saudara akan memperoleh hidup yang kekal atau tidak bisa kita memelihara dan menguruskan hari Sabat? Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Tetapi ingatlah dan uruskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan Allah Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hambamu, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki atau hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracun. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Saudaraku yang kekasih, bangsa Israel pernah merasakan tidak menyembah Tuhan pada hari Sabat. Di saat Allah mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel, tujuannya adalah penyembahan kepada Allah lewat penyembahan di hari Sabat. Saudara tahu itu punya cerita itu di dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat Yeskiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan mereka. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusan pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan tidak mengurus urusan atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusat Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Luar biasa, saudaraku. Ini adalah janji Tuhan di saat kita menguruskan hari Sabat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat saya dan saudara telah mempelajari sedikit pekabaran firman Tuhan tentang hari Sabat, apa yang saudara pikirkan? Apa yang ada di benak pikiran saya dan saudara di saat Allah telah memerintahkan untuk kita menyucikan hari Sabat? Di malam hari ini berapa yang percaya dengan hari Sabat? Silakan angkat tangan. Puji Tuhan. Malam hari ini, di malam yang kelima, kita telah mempelajari perintah Allah tentang pengurusan hari Sabat. Oleh sebab itu, saudara,
saya mengajak kita yang ada di tempat ini untuk kita berdiri. Mari kita semua berdiri. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Saudaraku yang kekasih, di saat kita mulai menuruti akan perintah Allah, menguduskan hari Sabat, menyucikan hari Sabat, tidak melakukan urusan-urusan apapun di hari Sabat, baik kita sebagai PNS, baik kita sebagai karyawan swasta, baik kita sebagai guru, petani, tukang ojek dan lain sebagainya. Mari kita memiliki tekad yang kuat bahwa kita malam hari ini bisa telah mendengarkan kabar firman Tuhan, kita mulai meneruskan Yesus. Saudaraku yang terkasih, malam hari ini di malam yang kelima, saya ingin mengajak terlebih khusus kepada sahabat-sahabat yang memiliki niat untuk meneruskan hari Sabat. Silakan maju ke depan. Saya ingin mengajakmu untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan punya rencana indah untuk hidup. Dia akan membimbingmu. Jangan takut. Dia setia di setiap langkahmu. Puji Tuhan, ada satu anak Tuhan yang mau datang untuk menyerahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 4 sampai 5. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Puji Tuhan, ada dua anak Tuhan yang mau datang untuk menyerahkan hidup mereka, untuk memikul salib Yesus lewat baptisan yang kudus. Saudara yang terkasih, mari saudara berdoa dalam hati masing-masing, meminta kuasa Roh Kudus untuk mengetuk hati, pintu hati saudara, agar boleh menyerahkan kehidupan saudara untuk datang kepada Tuhan. Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalmu, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau kamu melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang kasih, dengarlah panggilan Roh Kudus agar membuka pintu hati Anda untuk menyerahkan hidup Anda untuk datang kepada Tuhan. Satu Korintus 12:12. Sebab dalam suatu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi hidup dari satu roh.
Di saat Anda memutuskan untuk datang menerima Yesus, pasti akan banyak tantangan yang akan saudara hadapi dalam kehidupan. Baik tantangan itu dari keluarga, dari suami, istri, bahkan dari anak-anak. Tetapi saudara yakinlah bahwa ada harapan yang Tuhan sediakan di saat kita memikul salib, menyerahkan kehidupan kita datang kepada Tuhan. Saya tahu dan saya yakin banyak jiwa yang akan datang di malam hari ini untuk dapat menyerahkan kehidupan mereka kepada Yesus. Puji Tuhan, ada 3 jiwa yang sudah memberikan diri untuk datang kepada Tuhan. Saudaraku, saya ingin mengajakmu untuk mengenal Tuhan lebih dekat, bahkan menyerahkan segala doamu kepadanya. Dia tahu yang terbaik untukmu. Jangan khawatir, Dia akan memberikan kepadamu kedamaian yang sejati dan kehidupan yang kekal. Tuhan sangat mencintaimu lebih dari yang kau tahu, dan tetap berserah kepada Tuhan, karena itulah kunci dari kebahagiaan. Tetap berdoa, tetap minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk dapat menuntun saudara untuk menyerahkan diri saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 21. Jika kamu sekarang diselamatkan oleh kuasa yang hidup dari sana, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa. Dengarlah bisikan Roh Kudus di saat Dia berbisik di hati Anda untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh kebaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih, puji Tuhan, malam hari ini malaikat surga dan sisi surga bersuka-cita karena ada 3 anak-anak Tuhan yang mau datang untuk menyerahkan kehidupan mereka lewat baptisan. Saudaraku, saya ingin mengajak untuk menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Tuhan adalah Allah yang setia. Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan doa adalah jembatan kita kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan adalah wujud kita menyatakan kasih dan cinta kita kepada Allah. Roma 6 ayat 11. Demikianlah benar kamu memandangi bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Saya yakin malam hari ini masih banyak lagi anak-anak Tuhan yang mau menggunakan hidup mereka untuk datang kepada Tuhan. Baik, untuk menutup ibadah kita di malam hari ini,
kami tersedia dalam pendeta hukum Bangsa untuk mendoakan ketiga jiwa yang telah memberikan hidup mereka untuk datang kepada Tuhan. Sementara kita akan berdoa, saya percaya bahwa masih ada yang bergumul untuk mengambil keputusan mengikuti agama Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Panggilan ini terus dilakukan, didengungkan malam ini sampai dengan besok. Itu sebabnya mari kita tunduk kepala ketika kita berdoa. Ada yang mau bergabung bersama dengan dia calon baptisan, kami persilakan. Kalau kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji hormat kami panjatkan kepada Tuhan. Engkau Allah Khalik pencipta langit dan bumi, yang telah menyatakan kehidupan-Mu dalam penciptaan, dan juga telah menyatakan bahwa hari Sabat kami boleh dapat menerimanya dengan baik pada malam hari ini. Engkau sendiri yang telah menguduskan Sabat Tuhan, dan itu menjadi bahagian bagi kami untuk mengikuti apa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Tuhan atas hari Sabat, dan hari Sabat itu diberikan kepada manusia. Namun setan berusaha untuk mempengaruhi setiap orang sehingga bisa dapat menghalangi dan merubah akan hari perbaktian ke hari yang lain. Oleh sebab itu kami berdoa, ketika malam ini kami telah mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus tetap bekerja, teristimewa bagi mereka yang sementara berkumpul. Kami yakin dan percaya ketika malam ini, ketika kami akan pulang dan beristirahat, pergumulan itu pasti akan terjadi di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih oleh karena 3 anak Tuhan yang telah mengambil keputusan untuk berdiri mengakui Yesus di hadapan para saksi bahkan umat Tuhan. Mereka mau mengikuti akan Yesus, mau tinggalkan cara hidup yang lama, mau mengikuti Yesus dengan cara hidup yang baru. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya ketetapan hati mereka tidak akan pernah berubah. Ketika malam ini mereka telah mengambil keputusan, namun pasti ada tantangan yang mereka hadapi, baik suami ataupun keluarga, teman, sahabat akan mempengaruhi mereka. Tapi ketika mereka mengambil tekad untuk berjalan bersama dengan Yesus, maka mereka akan menjadi milik Tuhan. Bapa di surga, kuatkan hati mereka dalam keputusan yang sementara mereka lakukan. Ada banyak hal yang mereka temui, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Berikan jalan keluar melalui kuasa Roh Kudus, sehingga mereka mampu untuk dapat menyatakan dan menunjukkan kepada orang lain, kami mau menerima kebenaran yang sesungguhnya yang telah diwartakan di dalam kitab suci. Terima kasih hamba Tuhan, Bapa berbiasa sebagai penyambung lidah daripada Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan malam ini. Tuhan urapi beliau dengan kuasa-Mu, istri dan anak-anak. Tuhan pakai mereka terus untuk menyampaikan kabar keselamatan.
Bahkan semua panitia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang turut bekerja. Bahkan kami semua yang hadir malam ini, ketika kami akan tinggalkan rumah Tuhan, akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang berjalan kaki menggunakan kendaraan beroda 2 maupun roda 4. Ketika Tuhan pimpin dari rumah ke tempat ini dalam keadaan selamat, pimpinan Tuhan yang sama akan menuntut kami pulang ke rumah. Malam ini ketika kami akan tidur, Tuhan berikan tidur yang senang, kami boleh dapat menikmatinya sampai dengan besok pagi. Kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat, sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebagai orang percaya, mari kita ucapkan amin bersama-sama. Amin. Silakan. Yang tiga calon baptisan bisa duduk di depan sini. Seluruh